Hai para pemirsa yang ada di luar maupun yang ada di rumah, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi dengan saya Hilki Amadia Putra Hadi dalam acara Ini Talk Show pada Sabtu 25 September 2020. Pada talk show kali ini kita akan membahas tentang apa itu virus SARS. Saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa yang merupakan pakar dalam menangani virus SARS. Izinkan saya memperkenalkan ketiga narasumber kita. Mereka adalah Grace Florencia, Vanessa Sukamto, dan Nelson Sutrisno. Mereka adalah pakar-pakar virologi UI yang berhasil menemukan cara untuk mencegah virus SARS masuk ke Indonesia. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara Ini Talk Show. Seperti yang kita ketahui, kasus pertama SARS terjadi di kota Foshan, Provinsi Guangdong pada 16 November 2002 dan menyebar akibat bersin, batuk, ataupun kontak langsung dengan pengidapnya. Virus ini juga diprediksi menyebar melalui hewan kelawar dan lewat aktivitas penerbangan. Pada kesempatan pertama di talk show pagi ini, saya mempersilakan Grace untuk menjelaskan apa itu virus SARS. Silakan Grace. Terima kasih Ilgi ya. Jadi saya Grace Florencia akan menjelaskan apa sih itu virus SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS-associated coronavirus. Ciri-ciri virus ini yaitu berbentuk seperti mahkota, seperti COVID-19. Adanya protein S atau namanya spike protein, berbentuk bulat dengan diameter sekitar 100 sampai 120 nanometer. Panjang genom coronavirus berkisar antara 27 sampai 32 kilobasa. Apa sih genom? Genom itu keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Jadi SARS memiliki bentuk yang hampir sama dengan COVID-19, kayak seperti ikatan saudara. Apa bisa dikatakan seperti itu, Grace? Iya, benar sekali. Jika SARS hampir mirip dengan COVID, apakah gejala SARS terhadap manusia sama seperti gejala orang yang terkena COVID? Karena menurut informasi yang saya tahu, bahwa ternyata virus SARS mereplikasi atau seperti berkembang biak di saluran pernafasan, khususnya di paru-paru. Iya, gejala SARS ini bisa dibilang mirip banget ya sama gejala COVID-19. Gejala SARS-nya itu merupakan perpaduan antara gejala flu dan pneumonia. Umumnya gejala ini muncul dalam 2-7 hari. Beberapa gejala yang umum muncul itu contohnya demam tinggi, umumnya di atas 38 derajat Celcius. Kelelahan yang berlebihan, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, diare, dan juga kehilangan nafsu makan. Setelah kemunculan beberapa gejala awal tersebut, infeksi akan mulai berdampak pada paru-paru dan sistem pernafasan lainnya. Hal ini dapat menimbulkan munculnya gejala tambahan, seperti batuk kering, kesulitan bernafas, dan kurangnya oksigen dalam darah yang bisa berakibat fatal pada kasus yang parah. Terima kasih Grace untuk penjelasannya, sangat luar biasa. Para pemirsa Ini Talk Show, saya akan langsung melanjutkan pembicaraan kita di pagi hari ini dengan narasumber kedua kita, Vanessa Sukamto. Jadi, Vanessa, sebagai pakar virologi, dapatkah Anda menjelaskan apakah tingkat kematian virus SARS berbeda drastis daripada tingkat kematian COVID-19? Silakan Vanessa. Ya, jadi SARS itu menyebar ke 37 negara. Menurut WHO, jumlah kasus positif SARS yang positif ada 8.437 orang, dan diantaranya 813 meninggal. Tingkat kematiannya relatif rendah, yaitu 9,63%. Korban meninggal yang terbanyak ada di Cina dan Hong Kong. Wow, tingkat kematian SARS begitu rendah daripada tingkat kematian COVID-19 yang bukan berhenti malah menanjak tajam ya. Lantas, apa dua pandangan Anda mengenai virus SARS? Ya, jadi tentunya di semua hal itu ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif dari SARS ini adalah dapat mengajarkan masyarakat untuk terbiasa menjaga sanitasi.
Lalu yang kedua, memberikan pengalaman bagi para peneliti untuk mempersiapkan saat ada pandemi lain. Dan yang ketiga, mengajarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama. Nah, di sisi lainnya yaitu negatif, ekonomi dapat terdampak secara buruk. Lalu tidak bisa berpergian dengan bebas, dan harus merubah kebiasaan keseharian yang membutuhkan waktu. Baiklah pemirsa, narasumber kedua kita telah memaparkan penjelasan tentang virus SARS dengan luar biasa. Kita akan meneruskan perbincangan kita dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Nelson Sutrisno. Untuk itu, para pemirsa, jangan bangkit dulu dari tempat duduk Anda, karena narasumber ketiga kita tidak kalah menariknya. Marilah kita sambut Nelson Sutrisno. Nelson, terima kasih untuk hadir di acara ini talk show. Menurut kesimpulan saya, virus SARS itu hampir mirip dengan virus COVID. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda dapat menjelaskan tentang bagian tubuh mana yang diserang SARS sama dengan COVID-19? Ya, dengan munculnya COVID-19, mulainya tahun ini, virus SARS punya banyak persamaan dengan COVID-19. Dan salah satu contohnya adalah bagian yang diserang kedua virus ini. Sesuai dengan apa yang Grace katakan tadi, pada virus SARS, bagian badan yang diserang olehnya adalah paru-paru. Tapi dengan penelitian lebih, bisa dilihat bahwa virus SARS juga menyerang hati. Nathan, apakah rentang usia yang sering terkena penyakit SARS? Dengan penyakit virus SARS ini, usia juga main peran yang sangat besar dalam nomor kematiannya, yaitu kurang dari 1% untuk usia 24 dan menurun, 6% untuk usia 24 sampai 44 tahun, 15% untuk orang usia 45 sampai 64 tahun, dan 50% ke atas untuk usia 65 tahun. Terima kasih Nelson atas penjelasan Anda. Untuk acara ini, saya dapat menyimpulkan bahwa baik SARS dan COVID bisa dicegah dengan mengikuti protokol kesehatan atau kebiasaan baru yang disebut sebagai 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer bila tidak tersedia air atau sabun di luar rumah. 2. Menghindari pusat keramaian atau kerumunan. 3. Menggunakan masker. Demikianlah ini talk show untuk pagi hari ini. Terima kasih buat para narasumber kita atas paparannya dengan tema apa itu virus SARS. Dan terima kasih atas kebersamaan pemirsa semua dalam acara ini talk show. Salam sekian dari saya dan stay strong, stay healthy, dan sampai jumpa lagi di ini talk show berikutnya. Dadah!